Salam intelektual. Universitas masa depan tidak ditentukan oleh teknologi yang dimilikinya, tetapi oleh pola pikir dosennya. Karena pada akhirnya, dosen yang mau berubah akan membentuk mahasiswa yang siap menghadapi masa depan. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, mari kita jujur pada hari ini. Di era revolusi industri 4.0, universitas tidak kekurangan dosen pintar. Yang mulai langka adalah dosen dengan pola pikir inovatif. Dunia kerja berubah sangat cepat, teknologi melesat, sementara cara kita mengajar seringkali masih sama. Pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa pintar kita, tetapi seberapa siap kita untuk berubah. Kepintaran membawa kita ke hari ini, tetapi pola pikir inovatif menentukan apakah kita masih relevan esok hari. Era revolusi industri 4.0 mengubah hampir semua hal, cara bekerja, cara belajar, dan cara bersaing. Mahasiswa hari ini hidup di dunia digital, tetapi seringkali masih diajar dengan cara analog. Yang dibutuhkan mahasiswa saat ini bukan dosen yang tahu segalanya, tapi dosen yang mampu mengarahkan cara berpikir mereka. Di era revolusi industri 4.0, dosen bukan lagi sumber utama pengetahuan, tetapi arsitek pengalaman belajar. Pola pikir inovatif berarti berani berubah, berani mencoba cara baru, dan berani keluar dari zona nyaman akademik. Dosen dengan pola pikir inovatif tidak takut teknologi, tidak alergi kolaborasi, dan tidak defensif terhadap perubahan. Berikut ini adalah 8 mindset dosen di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Di era 4.0, keberhasilan lulusan tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak teori yang dihafal, tetapi oleh kemampuan berpikir dan bertindak dalam situasi nyata yang kompleks. Oleh karena itu, dosen perlu menggeser orientasi pembelajaran dari content coverage menjadi kompetensi development. Dosen dengan mindset ini sadar bahwa materi bisa usang, tetapi kemampuan berpikir kritis dan problem solving bersifat jangka panjang. Ini bukan sekedar perubahan metode, tetapi perubahan tujuan mengajar. Dosen memfokuskan pembelajaran pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, complex problem solving, coordinating with other, judgment and decision making, emotional intelligence, literasi digital, keterampilan kolaboratif, pemecahan masalah, kolaborasi dan komunikasi, serta kreativitas agar mahasiswa siap menghadapi dunia kerja yang kompleks dan dinamis. Contoh konkret mengubah soal hafalan menjadi studi kasus nyata yang diberikan kepada mahasiswa. Diskusi berbasis problem sosial dan fenomena di dunia industri yang sedang terjadi. Tugas yang bisa diberikan kepada mahasiswa adalah menganalisis kasus usaha mikro, menganalisis kasus usaha kecil dan menengah, serta industri lokal. Presentase terkait solusi berbasis data dan argumen. Yang sebaiknya dilakukan dosen mendesain rencana pembelajaran semester atau FES berbasis HOTS, Higher Order Thinking Skill. Menyusun rubrik penilaian berpikir kritis, mengevaluasi learning outcome bukan sekedar nilai. Yang kedua, mindset yang harus dimiliki dosen yaitu mindset inovatif dan adaptif. Mindset inovatif bukan berarti dosen harus selalu mahir teknologi. Yang jauh lebih penting adalah keberanian dosen untuk secara mental mau berubah. Dosen tidak defensif terhadap perubahan, siap dan mau mencoba metode baru meski belum sempurna. Dosen harus bersikap terbuka terhadap perubahan, cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, serta berani mencoba metode pembelajaran baru yang lebih relevan.
Contoh konkretnya mengganti 1-2 pertemuan ceramah dengan diskusi daring, mencoba platform digital baru LSM, Learning Management System LMS AI tool. Contoh tugas yang bisa diberikan kepada mahasiswa proyek mini berbasis teknologi, video, podcast, infografis, refleksi pembelajaran digital. Itulah contoh tugas yang bisa diberikan kepada para mahasiswa. Kemudian yang sebaiknya dilakukan dosen yaitu mengupgrade metode mengajar tiap semester, mengikuti pelatihan pedagogik digital, mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran. Dosen yang adaptif tidak merasa terancam oleh perubahan, tidak merasa harga dirinya turun ketika belajar hal baru, dan tidak menunggu sistem sempurna untuk mulai berinovasi. Dalam konsep universitas, mindset inovatif dan adaptif ini sangat menentukan apakah institusi bergerak maju atau tertinggal. Mindset ketiga yang harus dibangun yaitu dosen sebagai fasilitator, bukan sekedar penyampai materi. Di masa lalu, dosen adalah sumber utama pengetahuan, tetapi hari ini peran itu telah berubah. Dosen mengaktifkan mahasiswa, bukan mendominasi kelas. Peran dosen bergeser dari pusat informasi menjadi fasilitator yang memberi ruang bagi mahasiswa untuk aktif mengeksplorasi, berdiskusi, dan membangun pengetahuan secara mandiri. Contoh konkret, diskusi kelompok kecil, problem based learning atau PBL. Contoh tugas yang bisa diberikan kepada mahasiswa yaitu mahasiswa mencari referensi sendiri dan mempresentasikannya. Peer review antar mahasiswa. Yang sebaiknya dilakukan dosen merancang aktivitas diskusi, mengajukan pertanyaan pemantik untuk berpikir kritis, memberi umpan balik reflektif, membimbing cara berpikir, membentuk logika ilmiah, dan melatih kemampuan refleksi. Otoritas dosen tidak hilang, tetapi bertransformasi. Mindset keempat yang harus dibangun di era revolusi industri 4.0 ini adalah komitmen terhadap pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning. Dosen menjadi contoh nyata pembelajaran sepanjang hayat. Dosen menjadi teladan sebagai pembelajar sepanjang hayat dengan terus memperbaharui pengetahuan dan kompetensi agar materi yang diajarkan selalu relevan dan mutakhir. Di era revolusi industri 4.0, ilmu berkembang cepat, kurikulum harus dinamis, dan dosen menjadi role model intelektual. Mahasiswa akan lebih terinspirasi oleh dosen yang berkata, "Saya juga masih belajar." Ini membangun budaya akademik yang sehat dan rendah hati. Contoh konkret, dosen mengikuti kursus online dan membagikan ilmunya kepada para mahasiswa. Dosen update materi sesuai perkembangan terbaru. Yang sebaiknya dilakukan dosen update bahan ajar minimal setahun sekali. Aktif dalam forum akademik dan riset skala nasional maupun internasional. Mengintegrasikan temuan baru ke pengajaran dan ke pengabdian. Mindset kelima yang harus dibangun dosen di era 4.0 ini adalah kolaborasi dengan dunia industri dan komunitas global. Universitas tidak lagi berdiri sebagai menara gading. Dosen harus berpikir lintas kampus, lintas sektor, dan lintas negara. Dosen menjalin kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha, serta jejaring global untuk memastikan pembelajaran kontekstual relevan dengan kebutuhan pasar, serta pemberian pengalaman internasional bagi mahasiswa. Dosen berperan sebagai jembatan antara teori dan praktek. Dosen berperan sebagai jembatan antara kampus dengan dunia usaha dan dunia industri. Dosen harus berperan sebagai jembatan antara lokal dan global.
Kolaborasi bukan hanya untuk kepentingan mahasiswa, tetapi juga untuk relevansi kurikulum, kualitas riset, dan reputasi institusi. Inilah salah satu kunci universitas menuju daya saing internasional. Contoh konkret, mengundang praktisi industri sebagai dosen tamu, kolaborasi riset terapan dengan para dosen dan para akademisi dalam negeri dan luar negeri. Contoh tugas yang diberikan kepada para mahasiswa, proyek berbasis kebutuhan industri, laporan magang berbasis analisis masalah nyata. Yang sebaiknya dilakukan dosen menjalin kerjasama dengan dunia industri, mengintegrasikan magang ke mata kuliah, mendorong kolaborasi, dan mendorong publikasi nasional maupun internasional. Mindset keenam yang harus dibangun yaitu mengintegrasikan nilai etis dan humanis. Kemajuan teknologi tanpa etika dapat melahirkan lulusan yang pintar tetapi tidak bijak. Kemajuan teknologi harus tetap berbasis nilai, etika, dan tanggung jawab sosial. Di tengah kemajuan teknologi, dosen menanamkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial agar mahasiswa berkembang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dosen berperan memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab, riset dilakukan dengan integritas, dan ilmu diabdikan untuk kemanusiaan. Inilah pembeda antara universitas unggul dan universitas sekedar produktif. Contoh konkretnya adalah diskusi etika penggunaan AI, melakukan kajian dampak sosial teknologi. Contoh tugas yang bisa diberikan kepada mahasiswa, esai reflektif etika profesi, analisis dilema etis dalam kasus nyata. Yang sebaiknya dilakukan dosen menyisipkan nilai etika dalam materi, menjadi teladan integritas akademik, mengawasi plagiarisme dan etika riset. Mindset ketujuh yang harus dibangun dosen di era revolusi industri 4.0 itu adalah menjadi role model dalam pemanfaatan teknologi. Dosen tidak hanya menyuruh, tetapi harus memberi contoh secara langsung. Contoh konkretnya, dosen aktif menggunakan learning management system, menggunakan AI secara etis dalam pengajaran, memberi tugas kepada mahasiswa berbasis learning management system, presentase digital interaktif. Yang sebaiknya dilakukan dosen mengelola kelas digital secara konsisten, mengajarkan etika digital, mendorong literasi teknologi mahasiswa. Mahasiswa belajar lebih banyak dari apa yang dosen lakukan, bukan dari apa yang dosen perintahkan. Ketika dosen menggunakan learning management system dengan konsisten, memanfaatkan teknologi secara etis dan terbuka terhadap inovasi, maka mahasiswa akan meniru sikap tersebut secara alami. Keteladanan adalah bentuk pembelajaran yang paling kuat. Mindset 8 yang harus dibangun dosen di era revolusi industri 4.0 adalah menggunakan teknologi untuk personalisasi pembelajaran. Mahasiswa datang dengan latar belakang berbeda. Mahasiswa datang dengan kemampuan berbeda dan gaya belajar yang berbeda. Dosen memahami bahwa setiap mahasiswa berbeda. Dosen memanfaatkan teknologi untuk menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individu mahasiswa melalui pendekatan pembelajaran adaptif. Teknologi memungkinkan dosen mengenali kebutuhan individu, memberi ruang berkembang sesuai potensi, dan menciptakan pembelajaran yang lebih adil dan manusiawi. Contoh tugas yang bisa diberikan kepada mahasiswa adalah memberi proyek sesuai minat dan kemampuan mahasiswa, menugaskan learning journal pribadi. Yang sebaiknya dilakukan dosen adalah mendesain pembelajaran fleksibel, memberi umpan balik personal, menggunakan data learning management system untuk memantau perkembangan mahasiswa. Personalisasi bukan memanjakan mahasiswa, tetapi mengoptimalkan potensi para mahasiswa. Kepintaran adalah modal awal, tetapi pola pikir inovatif adalah penggeraknya. Tanpa pola pikir inovatif, kepintaran akan stagnan. Dengan pola pikir inovatif, dosen mampu menjadi inspirator, inovator, kolaborator, dan pemberdaya bagi mahasiswa dan institusinya.
Mari kita mulai perubahan dari diri kita sendiri, bukan dengan menjadi dosen yang paling tahu, tetapi menjadi dosen yang paling mau belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Karena masa depan perguruan tinggi Indonesia ditentukan oleh dosen yang hari ini berani mengubah pola pikirnya. Diskusi kita ini semoga memberi perspektif yang bermanfaat dan aplikatif. Saya, Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, SE Master of Economics. Sampai bertemu kembali di topik-topik menarik selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda.